Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ini kita lanjut uji satu arah dan dua arah. Nanti kita fokus pada yang namanya pengujian parameter rata-rata populasi. Tetapi kita belajar dulu uji satu arah dan dua arah ini seperti apa. Ini. Seperti pada pendugaan parameter theta dari suatu populasi, bila nilai parameter diasumsikan dengan suatu bilangan tertentu, maka hipotesis 0 dari masa itu disebut dengan H0. Ada dua cara untuk menguji hipotesis nol tersebut yang tergantung dari hipotesis alternatifnya. H1, yaitu hipotesis yang dipakai untuk melawan hipotesis 0. Jadi lawan dari H0 ada H1 untuk melawan. Tetapi ingat, H0 harus sama dengan. Berarti ketika sudah muat sama dengan, maka lawannya itu yang mewakili. Seperti itu. Berdasarkan hipotesis alternatif, dikenal dua jenis pengujian, uji satu arah dan uji dua arah. Yang pertama kita bahas untuk yang satu arah. Ketika hipotesis 0, H0-nya sama dengan 0 ini dilawan dengan hipotesis alternatif, H1-nya lebih dari dan H1-nya kurang dari. Ketika dia lebih dari, kita gunakan yang namanya uji pihak kanan. Ini pihak kanan. Dan ini uji pihak kiri. Nah, daerah ini, ketika yang sebelah sini daerah kritis ini, maka daerah di sini dinamakan daerah penolakan H0. Sehingga kalau H0 ditolak di daerah sini, maka H1 diterima. Ya. Kemudian daerah yang ini maka daerah penerimaan H0. Ketika H0 diterima, maka H1 harus ditolak. Lawannya seperti ini. Maka daerah kritis pada uji pihak kanan, maka di sini H0 ditolak. Ya, H0 ditolak. Kemudian sebelah sini H0 diterima. Ini kalau kita gunakan uji dua arah. Uji satu arah. Kalau dua arah nanti setelah ini. Kalau uji dua arah bagaimana? Ketika uji dua arah itu ketika mempunyai bentuk seperti ini. Ketika H0 sama dengan 0 dan H1-nya tidak sama dengan. Uji dua ini ingat, berarti nanti daerah kritisnya itu adalah alfa plus 2. Daerah kritis dibagi 2. Kalau kita tadi menentukan daerah kritisnya adalah 0,05, maka daerah kritisnya harus dibagi dengan 2, yakni Z alfa per 2. Seperti itu. Nanti daerah kritisnya di sini. Daerah penolakannya ada 2. Seperti itu. Ya, mudah sekali kan? Oke. Pada dasarnya kemarin sudah saya jabarkan bagaimana cara menentukannya secara rinci seperti ini. Tetapkan dulu hipotesis yang tepat. Satunya, H0-nya, dan uji pihak kanan atau uji satu arah atau dua arah tersebut. Kemudian tentukan taraf nyatanya atau derajat error. Nilai alfanya, nilai kritisnya berapa? Alfanya 0,1 atau 0,05 atau 0,01. Nanti. Kemudian tetapkanlah statistik uji ya. Tentukan statistik ujinya. Pakai statistik apa? Pakai uji Z, uji T, uji bla 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 dan lain-lain. Kemudian tentukan nilai statistik ZH dengan data dan informasi yang tersedia. Kemudian simpulkan. Tolak H0 bila nilainya ada di luar daerah penolak. Tolak H0 jika ada di daerah penolakan. Seperti itu ya. Itu nanti kita akan belajar itu. Kita perhatikan di sini. Pertama yang akan kita bahas adalah pengujian parameter rata-rata. Nah, pengujian parameter rata-rata populasi. Jika simpangan baku dari populasi itu diketahui dan sampel yang dipakai adalah sebanyak N, maka statistik uji yang dipakai adalah menggunakan ZH sama dengan X bar min rata-rata dibagi dengan standar deviasi sebenarnya ini. Dimana itu sudah jelas ada rumusnya di sini bila populasi terbatas dan bila mana populasi terbatas. Kita perhatikan contohnya. Suatu populasi berupa seluruh pelat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang
rata-rata panjang 80 cm. Dengan simpangan baku 7. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat gajah tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, diambil suatu sampel secara acak sebanyak 100 unit plat baja dari populasi di atas. Dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-rata panjang plat baja adalah 83. Dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk melakukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada taraf signifikan alfa 5%? Ingat, populasi dianggap tak terbatas sebab ukurannya tidak diketahui. Populasi tidak diketahui. Banyaknya populasi tidak diketahui. Maka di situ informasi dari populasi hanya rata-rata dan simpangan baku. Di mana di sini punya rata-ratanya atau mu nolnya. Mu nolnya adalah 80 dan simpangan baku dari populasi adalah 7 cm. cm. Sampel berukuran besar. Ya, sampelnya berukuran besar. Sampelnya adalah 100 unit. N-nya 100 unit. Kemudian rata-ratanya di situ rata-rata yang diambil di sampelnya adalah berapa itu? 83. Seperti itu kan? Tarafnya yang diinginkan alfanya di sini yang diinginkan adalah 5%. Alfa atau taraf ini 5% bisa ditulis 0,05. Langkah pertama, kita tentukan H1 dulu. H1 dan H0. H1-nya di sini, padahal di sini adalah memiliki rata-rata berapa? Plat baja dihasilkan perusahaan itu sama dengan berapa? 80 cm. Nah, apakah ada alasan untuk meragukan bahwa tadi hipotesisnya rata-rata panjang baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan berapa? 80 cm. Berarti lawan hipotesis, ini H0, ini H1, kembali nih, aduh. Kemudian hipotesis lawannya, berarti kalau dia di sini kan sama dengan 80, berarti lawannya adalah mu tidak sama dengan 80 cm. Tuh. Hipotesis penelitiannya berada di mana? Hipotesis penelitian ada di H0. Nah, di sini kita lihat. Taraf yang dipakai jelas 0,05. Kemudian, karena di sini kita pakai uji dua arah, maka yang dipakai nilai kritisnya, karena ini uji dua arah kan, uji dua arah. Kalau dua arah, ininya dibagi dua ya. Maka nilai kritisnya karena alfa sama dengan 5%, maka Z alfa per 2 berarti sama saja dengan Z 0,05 per 2 sama saja dengan Z 0,025 sama dengan berapa? Kita lihat. Z 0,025 luasnya ini berada di 1,9. Kita tulis 1,9 karena nanti dua arah kan. Nah, berarti begini. Nah, berarti kalau kita masukkan ke sini 1,96. Nah, tabelnya ada di buku yang sudah saya share di paling belakang ya. Nah, ini nanti tabelnya kan begini. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, kemudian di sini 1,96, 1,96. Nah, ini min. Nah, ini adalah
nilai kritisnya. Nah, Z-nya seperti itu. Kita tentukan dulu. Kemudian, statistik ujinya kita gunakan gini. Z hitung, ini kan Z tabel 1,96. Z hitungnya kita gunakan X bar min mu 0 per simpangan baku untuk X. Berarti berapa? Rata-rata yang dibilang 83 dikurangi dengan dikurangi dengan 80 dibagi dengan di sini karena di ini oke. Karena simpangan bakunya di sini kita lihat simpangan baku ada dua jenis ya. Karena statistik di sini ujian tidak dipakai karena di mana populasinya tak terbatas. Kalau populasinya tak terbatas, karena di sini kan tak terbatas ya, maka kita dapatkan mu X barnya sama dengan mu X per akar N. Nah, ini berarti 7 per akar 100, sehingga dia sama dengan 0,7. Nah, kita cari X, simpangan rata-ratanya, ini simpangan baku untuk X barnya. Sehingga di sini kita dapatkan 0,7, di sini berarti berapa? Ini 0,7, sehingga jadinya 3 dibagi dengan 0,7. Berapa? 4,29. Dan 4,29 itu di mana? Ini 1,96, berarti kan 4,9 di sini. Dia di daerah penolakan. Daerah kalau ada penolakan H0. Sehingga rata-rata panjang pelat baja dihasilkan perusahaan sama dengan 0 itu. Seperti itu ya. Kesimpulannya, karena uji statistik hitungnya itu nilainya 4,22 jatuh di daerah penolakan hipotesis H0, maka H0 ditolak. Karena ZH lebih dari Z alfa per 2, maka H0 ditolak. Berarti A1 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah apa? Rata-rata panjang pelat baja, sehingga rata-rata pelat baja yang dihasilkan perusahaan itu tidak sama dengan 80 cm. Nah, seperti ini. Atau bisa dikatakan lagi, perbedaan antara X bar 80 cm dan mu-nya 80 adalah signifikan, adanya perbedaan yang sangat signifikan. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, contoh kedua. Misalkan contoh tadi ditambah data bahwa teknisi perusahaan telah menemukan metode baru yang dapat memperpanjang pelat baja paling sedikit 2 cm. Sedangkan simpangan bakunya tetap. Untuk menguji hipotesis tersebut diambil sampel sebanyak 100 unit pelat baja dari populasi dan dipilih rata-rata pelat baja 83 dengan taraf alfa 15. Apakah ada guna menganggap bahwa hasil pelat baja dengan metode tersebut memang lebih panjang dari hasil yang diperoleh? Berarti lebih panjang dari yang diperoleh. Kita tahu bahwa H0 mu sama dengan 80 cm dan H1 adalah mu, karena dia diminta adalah lebih panjang, berarti lebih dari 80 cm.
Maka ini pakai uji apa? Uji satu arah atau uji pihak kanan lebih besar. Hipotesis penelitian berada di H1. Atau kalau digambar seperti ini. Seret, berada di sini. Nah, karena uji satu pihak, maka alfanya adalah 5% tadi. Maka karena hanya satu pihak, maka Z 0,05. Seperti itu ya. Z yang dipakai adalah 0,5. Oke. Karena di sini Z-nya 0,05, kita lihat tabel. Nah, Z 0,05. Mana 0,05? Kita cari di sini. Oh, aduh di sini 0,05. Ada di bawah sini, harusnya ada ya. Bawah sini tidak ikut di sini. Tidak terikut ya. Tapi diketahui bahwa kemarin sudah saya cari 1,64. Ya, nanti cari tadi 0,05. 1, nanti saya melihat di belakang dia. Ini jadinya 1,64. Statik yang dipakai tetap kayak tadi ya, pakai gunakan tadi Z apa? Karena standar deviasi bahan bakunya juga sama, maka kita nyari Z hitungnya. Z hitung sama dengan apa tadi? Bar mu 0 per, nah ini rata-rata karena dia pakai tadi apa? Istilahnya tadi pakai gunakan populasinya, populasi terbatas. Minnya tadi sudah kita hitung, berarti 83 min 80 per 0,7 dari mana? Sudah ada kan? 3 per 0,7, sehingga Z hitungnya sama aja dengan 4,29. Ini nilainya 1,645, 4,29 ada di sini. Nah, maka kita punya kesimpulan bahwa Z hitung ternyata lebih dari Z tabel, sehingga H0 ditolak. Daerah penolakan H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 artinya H1 diterima. Artinya apa? Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa, kata lain bahwa terbukti bahwa metode baru itu dapat menghasilkan pelat baja lebih panjang dari hasil yang diperoleh dari metode lama. Itu makna dari kesimpulan uji hipotesis ini. Pelajari bagaimana tahapan-tahapannya ya. Ini belum ribet, masih sederhana. Nanti kita uji hipotesis yang selanjutnya, yakni dengan pengujian hipotesis dengan parameter proporsi populasi. Saya kira cukup di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.